perkenalkan, nama saya Chelsea Kayla Maila Faiza dari SMP Telkom Bandung. Pada kesempatan kali ini, dalam mengikuti tantangan Leksambedas yang pertama tahun 2026, saya akan mempresentasikan hasil review buku saya yang berjudul Selamat Tinggal, karya Terelie. Ini bukunya, dan ini hasil review saya. Buku ini dituliskan oleh Terelie dan diterbitkan oleh penerbit Sabak Grip pada tahun 2024. Dan buku ini juga bertebal sebanyak 350 halaman. Nah, mengapa sih saya memilih buku ini? Karena menurut saya buku ini sangat menarik. Banyak pembelajaran yang bisa kita petik dari buku ini. Tidak hanya itu, buku ini juga memiliki sindiran-sindiran terhadap politik di negeri ini. Dikemas dalam gaya bahasa yang nyaman dibaca. Lalu, novel Selamat Tinggal ini menceritakan tentang apa? Novel ini bercerita tentang Sintong Tunggal, seorang pemuda asal Sumatera yang dijuluki sebagai mahasiswa sastra abadi. Sebutan ini ia dapatkan dikarenakan selama 6 tahun lebih berkuliah di Fakultas Sastra, ia belum menyelesaikan skripsinya sama sekali. Biaya kuliah Sintong selama ini ditanggung oleh pamannya, yang mana ia memiliki usaha toko buku bajakan di dekat kampus tersebut. Sintong yang merasa memiliki hutang budi terhadap pamannya, memilih untuk membantu menjaga toko buku tersebut. Setiap harinya, ia harus melayani mahasiswa-mahasiswa yang berdatangan ke toko buku bajakan tersebut. Namun, sebenarnya, Sintong yang dari dulu memiliki impian untuk menjadi penulis, selalu bergumam dengan kesal di dalam hatinya terhadap orang-orang yang masih mau membeli buku-buku bajakan. Karena seharusnya mereka tahu bahwa tindakan tersebut dapat merugikan penulisnya. Akhirnya, pada suatu hari, Sintong merasa muak dan ingin segera keluar dari dunia perbajakan tersebut. Namun, sayangnya, ia belum menyelesaikan kuliahnya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk melanjutkan skripsinya terlebih dahulu tentang Sutan Pane. Sutan Pane adalah seorang penulis produktif pada masanya, yaitu sekitar tahun 1960-an. Tulisan-tulisannya tajam, menginspirasi, dan juga berani. Karya-karya Sutan Pane ini seringkali dimuat di dalam koran-koran zaman dulu. Namun, orang-orang zaman sekarang telah melupakan namanya. Dari situ dimulailah perjalanan Sintong mencari tahu jawaban di balik pertanyaan, mengapa bisa orang-orang sekarang telah melupakan Sutan Pane. Cerita ditutup oleh Sintong yang telah menyelesaikan skripsinya dan telah lulus. Ia diantarkan oleh teman-teman kosnya ke bandara. Mereka berpisah di sana, mengucapkan selamat tinggal untuk yang terakhir kalinya kepada Sintong yang akan kembali ke kampung halamannya. Lalu kawan-kawan sekalian, apa hikmah yang bisa kita petik dari cerita tersebut? Hikmah yang saya dapatkan dari cerita ini adalah kita, terutama sebagai pembaca, diperingati keras untuk tidak boleh membeli barang bajakan. Selain karena membeli barang bajakan itu merupakan tindakan yang buruk, membeli barang-barang bajakan sama dengan mencuri hak orang lain, yang mana itu tidak boleh kita lakukan. Mungkin sekian presentasi buku dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Novel ini bercerita tentang Sintong Tinggal, dijuluki sebagai